Kebaktian hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini, kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Tuhan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai introitus atau sabda pembuka, saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 241, baitnya yang pertama dan ketiga. Inilah hari ke-50. Hukum kasih saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah kita mendengar hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Karena itu marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan.
Tuhan Yesus, sungguh suatu sukacita bagi kami karena Engkau masih berkenan menyatukan kami anak-anak-Mu di tempat ini, merayakan kembali hari Pentakosta, saat di mana Roh Kudus yang Engkau janjikan tercurah bagi orang-orang percaya. Biarlah dalam kebaktian ini kami boleh lebih menghayati akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami. Oh Tuhan, saat ini kami juga mengingat kembali akan hukum kasih yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami belum mampu melakukannya dengan setia, benar dan sempurna di hadapan-Mu. Selalu ada sikap, tutur kata dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan hukum kasih-Mu. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah dari-Mu. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mendiami hati kami boleh terus menuntun dan menolong kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Setiap kita yang dengan rendah hati mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkenan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma ke-8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku heran Allah mau memberi. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat silahkan berdiri. Sama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan kedua. Roh Kudus tetap teguh. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pemilik hidup kami,
tempat kami bersandar dan berpengharapan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir karena berbagai hal dalam hidupnya. Jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan yang berkenan menjamah, lawatlah mereka dan berikanlah kesembuhan sesuai kehendak-Mu dan belas kasih-Mu. Jemaat-Mu yang menghadapi berbagai masalah kehidupan, kiranya Engkau berkenan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan yang limpahkan berkat atas hidup mereka, dan tolong kami untuk peduli dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka yang sengaja menjauh dari Engkau, Tuhan kiranya berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan hati mereka dan menyediakan waktu untuk berbakti kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih bayi dan balita, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, kesehatan dan kecerdasan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah dan kuliah. Kami bersyukur sebagian dari kami mungkin telah menyelesaikan ujian-ujian akhir, ujian masuk perguruan tinggi, ujian kenaikan kelas. Hasil yang baik kiranya tidak membuat kami tinggi hati, dan hasil yang buruk tidaklah membuat kami putus asa. Karena kami percaya Tuhan yang berkarya bagi kami, dan kami boleh percaya akan rancangan Tuhan yang baik bagi masa depan kami. Mereka yang masih akan mengikuti ujian kenaikan kelas dan ujian akhir semester, Tuhan yang tolong agar dapat menyelesaikan ujian dengan baik dan lancar oleh karena kepandaian dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang giat bekerja, melakukan usaha, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar dapat membuahkan hasil yang baik dan mencukupkan kehidupannya dan keluarganya. Jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan limpahi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan. Jauhkan dari segala kesulitan hidup di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di GKJTU Jemaat Semarang 1. Kami bersyukur karena beberapa kegiatan yang terhenti karena pandemi telah dapat kembali terlaksana. Tuhan kiranya berkati setiap rancangan program dan kegiatan yang berlangsung agar dapat terlaksana dengan baik. Rencana pemanggilan pendeta yang terus berlangsung prosesnya, kiranya Tuhan tolong agar berjalan dengan lancar. Tuhan berkati setiap proses yang ada, Tuhan yang turut campur dan Tuhan yang berkarya, sehingga hamba Tuhan yang akan menjadi pendeta nantinya adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk proses pencalonan dan pemilihan penatua dan diaken. Biarlah Tuhan tolong setiap proses yang telah berjalan dan akan berlangsung, hingga nantinya Tuhan memampukan setiap diaken dan penatua yang terpilih untuk melayani Tuhan dan memajukan jemaat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami. Biarlah segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan berguna untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan yang menyucikan agar layak untuk memberitakan firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta bagi orang Kristen ini adalah hari peringatan akan peristiwa besar yang terjadi pada zaman para rasul. Peristiwa dicurahkannya Roh Kudus atas para pengikut Kristus mula-mula. Peristiwa ini terjadi di hari Pentakosta, dalam bahasa Yunani yang artinya adalah ke-50. Hari ke-50 setelah Paskah bagi orang Kristen. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus.
Pentakosta ini juga merupakan hari yang penting bagi umat Yahudi, tetapi dalam pemaknaan yang berbeda. Pentakosta di dalam tradisi Yahudi ini adalah perayaan panen, waktu ketika dibuat roti-roti dari hasil panen gandum yang pertama, dan roti-roti tersebut kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat panen yang melimpah. Maknanya menjadi sama karena ini dirayakan juga pada hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Yahudi juga mempunyai perayaan Paskah, tetapi bukan tentang kebangkitan Yesus Kristus, melainkan tentang peristiwa diluputkannya mereka dari tulah Allah ketika mereka ada di Mesir. Nah, hari Pentakosta ini bagi umat Kristen menjadi panen pertama dari buah-buah pekerjaan Kristus. Roh Kudus yang menuai hasil pertama itu, yaitu para murid yang ada di dalam rumah itu dan menggunakannya untuk memberitakan pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di dalam bacaan kita tadi, di ayat 1 sampai 4, bagaimana peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Sesuai perintah dan petunjuk Yesus, kalau kita baca di Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, di sana Yesus menyuruh para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Yaitu dicurahkannya Roh Kudus atas mereka. Nah, mereka tentu tidak tahu kapan waktunya, karena Yesus tidak mengatakan akan 10 hari lagi atau berapa hari lagi akan terjadi. Dan mereka juga tidak tahu seperti apa kejadian itu akan terjadi. Nah, karena itu mereka hanya berdoa, menanti-nantikan di dalam satu rumah. Sambil menanti-nantikan janji itu, mereka bersekutu, berdoa, dan berkumpul di sana. Nah, tepat pada hari Pentakostanya orang Yahudi, tiba-tiba saat orang-orang percaya itu berkumpul, turun dari langit suara seperti angin keras. Dari langit suara itu kemudian masuk ke dalam rumah tempat mereka berkumpul, dan setelah itu muncul bertebaran lidah-lidah api. Lidah-lidah seperti nyala api di atas setiap orang percaya yang ada di sana. Nyala-nyala api itu kemudian hinggap ke atas masing-masing mereka. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini biasa disimbolkan dengan api. Karena itu warna liturgi kita di hari Pentakosta ini adalah warna merah sebagai simbol nyala api. Kebetulan para majelis yang bertugas juga memakai baju merah. Ini bukan kebetulan tapi janjian memang. Nah, api ini juga menjadi simbol penyucian, pembersihan. Api ini juga memberi terang dan menghangatkan. Itulah Roh Kudus. Ia yang berkuasa atas hidup-hidup orang percaya, menggerakkan mereka untuk melakukan kehendak Allah, sekaligus menyucikan, membersihkan hati orang percaya agar berkenan kepada Allah. Roh Kuduslah yang memberi terang, memberi arah bagi orang percaya untuk berkata, untuk bersikap dan bertindak. Roh Kudus ini yang menghangatkan hati orang percaya, karena kasih Bapa dapat senantiasa dirasakan melalui kehadirannya dalam hati manusia. Dan nyala api itu dikatakan berbentuk seperti lidah, karena Roh Kuduslah yang memampukan manusia, memampukan orang percaya untuk bersaksi akan kebesaran karya Allah. Nah, hari itu penuhlah mereka yang ada di sana dengan Roh Kudus. Kepenuhan itu ditandai dengan mampunya orang-orang percaya ini untuk berbahasa lain, berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Ini menjadi tanda bahwa kebesaran Allah, karya penyelamatan Kristus ini harus didengar oleh semua orang dari segala bangsa, di negeri manapun, dari bahasa apapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat terjadinya peristiwa pencurahan Roh Kudus itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi,
yaitu Pentakosta, yang oleh orang Yahudi juga disebut Shavuot. Karena hari raya ini termasuk di dalam hari besar utama orang Yahudi, sementara banyak orang Yahudi juga merantau ke negara-negara lain, ke negeri-negeri lain. Maka hari raya ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Yahudi diaspora ini untuk pulang ke tanah airnya. Seperti ketika Natal atau Paskah, orang-orang Kristen yang merantau keluar kota kemudian berkesempatan untuk pulang ke kota asalnya. Nah, karena itu Yerusalem menjadi ramai oleh hari raya panen ini. Sehingga ketika ada suara keras tadi, tidak heran itu akan memicu perhatian banyak orang. Karena Yerusalem sedang dalam masa panen, masa festival, masa perayaan yang besar. Nah, karena keingintahuan orang-orang Yahudi di Yerusalem itu, maka mereka datang ke rumah tempat para rasul itu. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, sesampai mereka di sana, mereka malah mendengar orang-orang di rumah itu berbicara bahasa mereka sendiri. Artinya bahasa di mana mereka tinggal sekarang, yaitu di tempat perantauan mereka. Padahal di ayat 7 dikatakan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea tiba-tiba bisa berbicara bahasa Partia, bisa berbicara bahasa Arab, bisa berbicara bahasa orang-orang Asia. Nah, itu sangat mengherankan bagi orang-orang di sana. Karena itu di ayat 9-11 disebutkan beberapa bangsa yang menjadi asal mereka dan bahasanya mereka dengar itu diucapkan oleh orang-orang percaya di rumah itu. Nah, dari semua bahasa yang diucapkan, ada satu hal yang pasti di ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semua bahasa yang diucapkan itu bukan tanpa arti. Semua yang diucapkan itu bukan hanya kata-kata yang kosong, tetapi mereka mengerti, mereka memahami bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang percaya di rumah itu semuanya menceritakan kebesaran Allah. Saudara-saudara, namun dari banyak orang yang takjub, yang heran akan peristiwa itu, tentu ada orang-orang yang mencibir, yang mengejek, yang tidak suka dengan apa yang terjadi. Nah, saudara yang terkasih, mendengar cibiran dan sindiran itu yang mengatakan bahwa mereka itu mabuk anggur, maka Rasul Petrus dan ke-11 Rasul ini kemudian maju ke muka. Mereka berbicara kepada orang banyak. Kalau kita ingat, Rasul Petrus ini ketika Yesus masih bersama-sama dengan dia, ini adalah sosok yang menggebu-gebu, sosok yang menjadi takut ketika Yesus ditangkap dan ditegur oleh seorang perempuan. Namun ketika Roh Kudus itu kemudian telah masuk di dalam hatinya, Roh Kudus kemudian memampukan, memberikan keberanian kepada Rasul Petrus untuk maju dan berbicara kepada banyak orang. Nah, dengan suara nyaring dikatakan ia berkata, "Hai kamu orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Rasul Petrus membantah bahwa orang-orang itu mabuk oleh anggur. Karena hari masih pukul 9. Di dalam adat istiadat Yahudi, jam 9 atau pagi hari itulah waktu kurban pagi. Sesuai tradisi tidak ada orang yang makan atau minum sebelum kurban pagi. Nah, karena waktu itu masih jam 9 waktunya kurban pagi, maka tidak mungkin mereka melanggar adat istiadat mereka sendiri dengan minum anggur. Jadi mereka bukan mabuk. Lalu apa? Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Rasul Petrus ini mengatakan bahwa apa yang terjadi itu bukan karena kemabukan, tetapi karena pemenuhan nubuat yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Nabi Yoel.
Nabi Yoel mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan tercurah roh atas semua manusia. Semua manusia artinya tidak ada batasnya. Semua akan mendapatkan karunia Roh Kudus asal mereka percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-21, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya ketika hukuman itu datang, ketika hukuman bencana-bencana alam yang disampaikan, matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, kemudian ada darah melalui peperangan, api dan asap melalui bencana alam. Hukuman-hukuman itu tidak akan menimpa mereka yang berseru kepada nama Tuhan, karena Roh Kudus tercurah atas mereka yang percaya kepada Allah. Dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus, maka para rasul, murid-murid Yesus, dan semua orang percaya ini akan bersaksi tentang Kristus yang membawa keselamatan. Jadi Roh Kudus yang tercurah atas semua manusia ini akan menolong mereka untuk bersaksi tentang kebesaran Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dialami oleh para rasul dan orang-orang percaya di Yerusalem sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, tentu Roh Kudus ini telah tercurah juga bagi kita. Sejak kita memberi diri dibaptis, Roh Kudus ini telah hadir di dalam kehidupan kita, berkuasa atas hidup kita. Ia menuntun kita untuk mengerti apa yang benar, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti introitus di dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pencurahan Roh Kudus ini telah mengubah hidup manusia, mengubah hidup orang-orang percaya, termasuk kita, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, bagaimana Roh Kudus ini berkarya mengubah hidup kita secara pribadi? Ketika kita bimbang, harus bertindak seperti apa misalnya, harus memilih keputusan yang mana, Roh Kudus ini menolong dan menuntun kita untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita mungkin melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan bersalah di dalam hati kita. Rasa bersalah yang muncul itu adalah karena Roh Kudus menyadarkan kita. Ketika kita mungkin ada di dalam lingkungan yang buruk, dengan banyak godaan untuk berbuat dosa, mungkin juga ada kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa. Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita untuk bertahan bahkan melawan godaan itu. Mungkin ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Roh Kudus ini menghangatkan kita dengan kasih-Nya dan membisikkan dalam hati kita untuk selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Ketakutan kita diubah menjadi keberanian. Kekhawatiran kita diubah menjadi damai sejahtera. Dan kesedihan serta keputusasaan kita diubah menjadi pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya kemudian, masihkah kita merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita? Masihkah kita merasakan kasih-Nya, kehangatannya, kuasanya, bisikannya? Atau semuanya itu sudah hilang, sudah tertutup oleh kebisingan dunia dan keegoisan kita karena tidak mau mendengar? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tentu bukan hanya berkarya dalam hidup kita pribadi, tetapi berbicara tentang Roh Kudus juga akan berbicara tentang gereja. Roh Kudus juga berkarya dalam kehidupan kita berjemaat sebagai gereja. Gereja di tengah dunia ini juga tentu penuh dengan tantangan. Ibarat kapal, seperti lagu pujian tadi, akan selalu ada ombak yang mengombang-ambingkan pelayaran kita.
Lalu bagaimana gereja bisa tetap kuat dan melaju? Ini tidak lain karena kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan, yang memberikan kita keberanian untuk maju. Pandemi COVID itu begitu keras menghantam gereja. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, gereja masih hidup sampai saat ini. Ajaran-ajaran sesat juga kita dengar banyak bermunculan di berbagai negara, mungkin di Indonesia juga sudah ada. Tetapi umat Tuhan ini selalu dikuatkan oleh pengenalan yang benar akan Kristus melalui Roh Kudus. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja, dan begitu derasnya arus dunia ini yang ingin menghanyutkan gereja. Tetapi jika gereja mau terus bersatu, gereja mau mengandalkan Yesus Kristus dan berserah kepada tuntunan Roh Kudus, maka gereja ini akan tetap melaju sampai ke tujuan. Pertanyaannya kemudian, apa kita sebagai gereja sudah mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan bergereja? Sudahkah gereja kita mampu menjadi saksi Kristus bagi dunia? Atau kita malah masih sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri? Kidung dari pelengkap Kidung Jemaat 105 bait 1-5 mungkin dapat menjadi refleksi bagi kehidupan bergereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, karena kami tahu Engkau selalu dekat dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui Roh Kudus yang Engkau anugerahkan bagi kami, tolong kami Tuhan agar kami selalu peka akan tuntunan dan suara Roh Kudus-Mu, sehingga langkah hidup kami dapat terus sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu agar kami senantiasa mengandalkan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam memutuskan segala sesuatu, di dalam bertindak dan di dalam berkarya, sehingga gereja Tuhan dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, jika nanti kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kami, kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami. Tuhan yang menolong setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar dapat memakainya sesuai kehendak Tuhan bagi kemajuan jemaat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan meninggalkan rumah bakti ini kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah kami dan memberikan keselamatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama, kelima, dan ke-8. Tuhan pencipta semesta. Kau
silahkan berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita, andalkan dan dengarkanlah tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, dan jadilah saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita dengan diiringi oleh berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 100, bait yang pertama dan ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?